Udah, ibu di sini. Ibunya keluar. Ibunya keluar. Iya, ibunya keluar. Kalau itu tolong ibu keluar, ibunya keluar. Pemerintah Kota Serang, Banten memang menerbitkan imbauan bersama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Demi terwujudnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, semua warung makan dilarang beroperasi saat siang hari. Alhamdulillah, setelah sekian tahun, hari ini kita bisa menjalankan Ramadan tanpa FPI. Aksi sweeping yang biasanya ada menjelang Ramadan atau saat Ramadan sekarang menghilang. Kehidupan kembali normal seperti layaknya sebuah negara beradab. Tapi nggak demikian buat masyarakat di Serang, Banten. Di sana tukang sweepingnya sudah menjelma menjadi institusi negara yang mengobrak-abrik warung makan bukan sekedar laskar berseragam putih, tetapi Satpol PP. Jika ada warung kedapatan buka di siang hari saat Ramadan, katanya dagangannya akan disita. Kompor dan peralatan makannya juga disita. Pelakunya didenda maksimal 50 juta atau dikurung 3 bulan penjara. Satpol PP di Serang menjalankan berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2010 yang mengatur soal warung makan di bulan Ramadan. Wajar sih. Perda itu dibuat di zaman SBY lah kira-kira. Zaman ketika Indonesia hendak digiring menjadi negeri Taliban. Saat itu mungkin di mata pembuat aturan, masyarakat Serang imannya tipis. Jika mereka puasa, mereka harus dilindungi agar nggak batal. Bentuk perlindungannya, semua warung makan harus ditutup agar masyarakat nggak tergoda. Artinya selama sebulan, orang-orang Serang atau warga Serang yang selama ini mendapat penghasilan dari jualan makanan jadi maksudnya, kini harus gigit jari akibat ada peraturan tersebut. Biasanya warung-warung makan memang bisnis kaum perempuan, ibu-ibu, emak-emak itu biasanya berbisnis jualan makanan jadi. Nah, Perda ini mempersekusi mereka. Dari berbagai kajian, memang perda-perda diskriminatif selalu menjadikan perempuan sebagai korban. Kajian Komnas Perempuan misalnya menemukan dari 241 perda diskriminatif yang sebagian besar terutama berbasis syariah, 333 perda itu membatasi atau menyasar kaum perempuan. Yang diatur dalam perda itu misalnya soal aturan berpakaian, aturan keluar rumah, aturan beraktivitas. Di Aceh bahkan ada aturan soal tata cara perempuan bonceng motor. Nggak boleh nyemplak. Bayangin, yang begini-begini diatur oleh perda. Atau di Tangerang ketika diberlakukan jam malam bagi perempuan. Waktu itu ada perempuan yang terpaksa pulang larut karena tuntutan pekerjaan, malah dirazia oleh Satpol PP, disangkanya pelacur. Kan ngaco. Perda-perda seperti ini banyak di Indonesia. Nah, dalam kasus perda tutup warung di Serang, Pemda sih kayaknya nggak mikirin kompensasi ekonominya bagi pelaku pedagangnya. Pemda hanya bisa melarang, nggak peduli dengan dampak bagi orang yang melakukan usaha. Pokoknya nggak boleh buka, titik. Apa lo, kata Pemda kayak gitu. Apakah dengan perda seperti ini masyarakat Serang akan puasa semua? Nggak juga. Yang pasti masyarakat non-muslim di Serang nggak puasa. Perempuan yang sedang datang bulan, warga Serang nggak puasa. Anak kecil dan orang yang sudah uzur, ya nggak puasa. Orang sakit boleh juga nggak puasa. Para musafir atau orang yang ada dalam perjalanan jauh diperbolehkan juga nggak puasa. Bahkan buruh yang harus kerja keras dan kerjanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, menurut sebagian ulama, boleh nggak puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Artinya agama sendiri memberi kompensasi kepada golongan tertentu untuk tidak puasa. Mereka boleh makan di siang hari. Tapi Pemda Serang sepertinya merasa lebih hebat dari Tuhan.
Di mata saya, ini adalah aturan yang amat sangat diskriminatif dan lucu. Padahal ini Indonesia, negara demokrasi yang mengakui hak semua warga negara. Ini Indonesia, bukan negeri Taliban, dan Serang ada di Indonesia, bukan di Afghanistan. Sepertinya Perda nomor 2 2010 itu sendiri ya kayak peraturan lucu. Kayaknya ya, yang bikin perda ini mengira yang membatalkan puasa hanya makan di restoran. Makanya yang dilarang dibuka siang hari hanya restoran aja. Gimana dengan minimarket? Kan di minimarket itu dijual minuman, makanan dalam kemasan, dijual juga makanan kecil, rokok, permen. Kadang-kadang ada juga minimarket yang jual pop mie lengkap dengan air panasnya untuk diseduh. Emang nggak bisa buka puasa dengan itu? Apakah minimarket wajib ditutup juga? Perdanya nggak ngatur. Gimana dengan warung rokok di pinggir jalan misalnya? Biasanya kan mereka juga sama, jualan air mineral, minuman ringan, yang dingin, permen, kerupuk, atau rokok dari kacang kulit. Perdanya nggak ngatur juga tuh. Gimana kalau makan buah-buahan? Apakah toko buah di Serang harus ditutup? Perdanya nggak ngatur. Jadi di mata saya perda ini cuma lucu-lucuan agar Serang dianggap sebagai wilayah syariah. Yang ditutup hanya rumah makan. Saya sih punya pertanyaan penting bagi warga dan Pemda Serang. Atau Pemda dimanapun yang punya aturan serupa kayak gini. Pertanyaannya gini, apakah selama Ramadan ini korupsi, sogok menyogok, uang jasa, atau apapun namanya dalam pelayanan publik di seluruh Pemda otomatis menghilang? Misalnya ngurus KTP nggak lagi pakai uang tambahan, ngurus izin nggak pakai lagi biaya ini itu. Pokoknya semua aparat Pemda itu tiba-tiba mengharamkan uang pelicin di bulan Ramadan. Nah, jika ternyata di Pemda Serang atau di Pemda manapun nggak ada perubahan, maksudnya uang pelicin tetap jadi budaya masyarakat, budaya pelayanan Pemda, korupsi tetap menjadi kebiasaan sehari-hari, bisa kita pastikan perda larangan warung buka saat Ramadan itu adalah perda hipokrit. Emangnya cuma makan doang batal di hari Ramadan? Korupsi dan nyogok nggak dianggap batal? Bagi kita, Pemda dan pemerintah mestinya nggak usahlah mengurus urusan moral kita sebagai masyarakat. Yang paling penting urus saja moral pejabat Pemdanya itu. Kita toh berpuasa untuk beribadah kepada Allah. Jangan dirusak dengan perda yang memaksa warung tutup seolah iman masyarakat Serang itu setipis aparat Pemda. Perda-perda hipokrit dan diskriminatif atas nama agama seperti ini kayaknya sudah mulai harus ditinjau ulang. Sebab ini Indonesia, negara yang berdiri dan mengakui semua agama, bukan hanya agama Islam doang. Sebab ini Indonesia dan bukan negeri Taliban. Serang ada di Indonesia, bukan di Afghanistan, bukan di negeri khilafah. Ini Indonesia di mana penduduknya beribadah dengan ikhlas dan hati yang lapang. Bukan karena dipaksa oleh perda. Yakin saja iman masyarakat di Serang atau di seluruh Indonesia udah cukup untuk melakukan ibadah puasa dengan kehendak sendiri. Nggak perlu harus dibantu dengan menutup warung makan atau menutup rezeki orang lain. Jangan sampai nafsu membuat aturan negara berbasis agama membelokkan negeri indah ini menjadi Taliban atau sejenis ISIS kecil-kecilan. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah Indonesia. Kitalah yang harus menjaganya. Terima kasih.